Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, isu persaingan usaha jadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Persaingan yang sehat bukan hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tapi juga melindungi konsumen dari praktik-praktik curang dan monopoli yang merugikan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan persaingan usaha? Apa saja bentuk dan sejenisnya? Dan seperti apa praktik-praktik persaingan usaha yang terjadi di Indonesia? Dan sejauh mana peran KPPU dalam mengawasinya? Simak pembahasan lengkapnya bersama pengamat persaingan usaha yang juga mantan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha periode 2012 sampai 2017, Syarkawi Rauf di Pol EC. Action. Halo Stansers, kembali lagi di Pol EC bersama saya Pradipta Nugrahanto, dan di depan saya sekarang sudah ada pakar persaingan usaha dan perlindungan konsumen serta mantan Ketua KPPU Pak Syarkawi Rauf. Apa kabar Pak Syarkawi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol di Pol EC The Stans. Dan kali ini Stansers, kita nyebutnya audiens kita Stansers. Oh, Stansers. Gitu. Okay. Kita pengen ngomongin tentang persaingan usaha, gitu ya. Ya. Tapi sebelum ini, buat Stansers yang mungkin rajin memantau berita, mungkin nggak asing sama nama Pak Syarkawi Rauf, karena beliau ini sebelumnya ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Ya. Periode berapa itu Pak? 2012 akhir sampai 2018. Oke, ya memang sudah satu dekade lewat ya. Ya. Oke, cuman yang pasti jadi pertanyaan Stansers juga gitu ya. Kalau ngomongin soal persaingan usaha ya Pak Syarkawi, Ya. persaingan usaha itu kan ya namanya usaha gitu ya, pasti ada saingannya gitu. Cuman apa sih sebenarnya ini kalau kita sederhanakan ya? Apa sih persaingan usaha itu dan kenapa sampai ada komisi pengawasnya gitu? Jadi gini Mas, persaingan usaha ini kan hadir pertama kali itu di negara-negara maju ya, seperti Amerika. Dan saya kira Amerika itu negara yang pertama secara formal punya lembaga independen yang khusus mengurusi anti monopoli. Anti monopoli itu apa? Ya, tindakan perusahaan yang menguasai pasar, yang mendominasi pasar, yang ada perusahaan yang terlalu besar di sana, itu semuanya diawasi. Itu di Amerika pada saat itu. Kenapa kok muncul pelaku-pelaku usaha yang sangat dominan, yang konglomerasi yang sangat besar di Amerika itu? Ya, saya kira itu efek dari, ini kalau Stanser nih, harus tahu nih ya, bahwa dulu di tahun 1700-an itu ada namanya revolusi industri ya, Industrial Revolution. Jadi itu awal mula perekonomian dunia masuk ke dalam fase industri. Kalau sebelumnya kan semua serba manual, pakai tenaga manusia. Nah, 1700-an itu produksi perusahaan itu tidak lagi manual pakai tenaga manusia, tetapi dibantu oleh mesin uap, dibantu oleh mesin, sehingga produksi itu bisa dilakukan secara massal, secara besar-besaran. Itu yang berdampak pada munculnya, lahirnya ya perusahaan-perusahaan yang sangat besar, yang monopoli, yang menguasai pasar. Akibat dari revolusi industri itu di tahun 1780-an, itu akhir dari abad ke-18. Ini tapi 100 tahun kemudian baru lahir yang namanya undang-undang yang secara khusus mengawasi perusahaan-perusahaan yang monopoli tadi, perusahaan-perusahaan yang besar-besar tadi itu. Lahirnya itu di tahun 1890 di Amerika. Nah, kenapa undang-undang ini dibuat? Ya, untuk mengawasi perilaku dari perusahaan-perusahaan ini. Karena bahayanya kan kalau perusahaan ini monopoli, dia menguasai pasar sendirian, yang bisa dilakukan adalah menetapkan harga yang sangat tinggi, yang tidak wajar. Dan konsumen tidak punya pilihan kecuali membeli barang yang
bersangkutan. Nah, oleh sebab itu, supaya si perusahaan ini tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen dengan harga yang terlalu tinggi tadi, harus diawasi. Yang mengawasi siapa? Diawasi oleh Anti Monopoly Commission. Undang-undangnya namanya apa? Kalau di Amerika itu namanya Sherman Act. Jadi itu Sherman Act itulah yang menjadi dasar dibentuknya lembaga yang secara khusus mengawasi persaingan usaha. Cuma gini Mas, di Amerika itu tahap awal ini kita bicara 200 tahun yang lalu ya. Dua abad yang lalu. Nah, waktu itu Amerika itu memang membentuk Sherman Act, undang-undang yang khusus mengawasi perilaku dari perusahaan-perusahaan besar itu nggak langsung seperti sekarang, tetapi bertahap. Awalnya persaingan usaha itu menjadi bagian dari US Department of Justice. Nah, di dalam situ ada divisi khusus yang memang ya mengawasi persaingan usaha. Nah, nanti pada tahun 1914, nah itu dari 1890 ke 1914 kan kurang lebih 24 tahunan lah. Oh iya, 1914 kan. Oke. 25 tahun lah setelah itu baru dibentuk lembaga khusus yang mengawasi persaingan usaha, namanya US Federal Trade Commission. US FTC itu terkenalnya di sana, dan ini lembaga yang sangat powerful di Amerika. Kenapa? Karena lembaga ini, coba bayangkan Mas, ada perusahaan yang sangat besar, monopoli, menguasai pasar, pangsa pasarnya 50% market share. Market share itu apa ya? Misalnya gini lah, sederhananya gini ya. Ini ada penjualan produk tertentu. Nah, nilai pasarnya itu dari seluruh penjualannya di Indonesia lah misalnya, itu nilainya 1.000 triliun. Nah, dari 1.000 triliun itu ada satu perusahaan yang mendominasi penjualan di komoditi itu, di produk itu, kurang lebih 600 triliun. Berarti pangsa pasarnya kan 60% dari total sales, total penjualan di industri, di komoditi yang bersangkutan. Perusahaan ini disebut perusahaan yang monopoli. Undang-undang Amerika, Sherman Act, itu nggak membolehkan ada perusahaan yang monopoli seperti ini. Nah, harus dilakukan semacam spin-off, dibagi dua perusahaan ini, sehingga tidak lagi menjadi monopoli. Kenapa harus seperti itu? Karena dikhawatirkan kalau dia menguasai pasar, dia bisa menetapkan harga yang tidak wajar. Dia bisa menyalahgunakan posisi dominan dia di pasar yang nanti akan merugikan konsumen. Nah, makanya Amerika itu secara berevolusi, secara bertahap, dia mengembangkan terus tuh undang-undang persaingannya. Dari 1890 ada Sherman Act, kemudian 1914 dibentuk USFTC, United States Federal Trade Commission. Kalau di Indonesia namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Nah, di tahun yang sama, Amerika, pemerintah Amerika dan DPR-nya Amerika itu mengamandemen undang-undang persaingan mereka, Sherman Act itu ditambahi dengan Clayton Act. Jadi Clayton Act itu menambah aturan-aturan yang dulunya belum diatur di Sherman Act. Ini sekarang ditambah pengaturannya, misalnya si pelaku usaha dilarang melakukan praktek predatory pricing. Nah, predatory pricing ini apa? Ini Stanser harus tahu nih predatory pricing. Makanan apa lagi nih Pak? Iya. Jadi predatory pricing itu gini Mas. Jadi ini ada perusahaan memproduksi, ya produksi tertentu lah, karena kita nggak boleh menyebut ini ya produk tertentu ya. Jadi dia memproduksi suatu produk. Nah, harganya itu misalnya yang layak ya. Harga normalnya itu Rp1.000 per ini,
Ya. Katakanlah begitu ya. Katakanlah begitu. Rp1.000 per unit. Oke. Nah, tapi perusahaan yang bersangkutan di pasar ketika dia jualan, dia jualnya bukan 1.000, dia jualnya berapa? Rp500. Artinya kan dia rugi 500. Ya. Nah, untuk apa dia jual yang tadinya harusnya 1.000 supaya paling tidak pulang pokok ya, balik modal, tapi dia jual 500. Untuk apa? Jual rugi itu. Rupanya dia jual rugi untuk menyingkirkan pesaing. Karena pesaing pun bisa memproduksi produk yang sejenis ini ya rata-rata 1.000. Tapi ada satu perusahaan yang sengaja menjual di bawah harga normal, harga yang seharusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguasai pasar dan menyingkirkan. Karena akhirnya kompetitor yang 1.000 ini hilang. Hilang. Kompetitornya jadi keluar dari pasar. Bangkrut dan nggak bisa jualan. Karena customer dari perusahaan pesaing itu pindah ke perusahaan yang jual di bawah harga normal ini. Itu yang disebut dengan predatory pricing. Dia menetapkan harga untuk tujuannya apa? Predator, membunuh pesaing. Ini nggak boleh. Dan itu di Amerika waktu itu tahun 1914 ini dilarang melalui Clayton Act. Nah, ini terus berkembang menjadi institusi persaingan yang sangat kuat. Ini kalau ke Amerika, USFTC itu hampir semuanya pengusaha kenal. Hampir semuanya pengusaha tahu. Kenapa? Karena satu, kewenangannya sangat kuat. Dua, institusinya juga sangat powerful. Kemudian yang ketiga, yang paling berbahaya di sana itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang Clayton Act maupun Sherman Act itu sanksinya sangat berat. Jadi kalau di Indonesia Mas, kan palingan denda. Denda persaingan. Tapi denda persaingan pun sudah sangat gede. Kenapa? Karena bisa didenda 10% dari total penjualan. Jadi kalau ada perusahaan yang melanggar, kemudian dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, nah dendanya itu besarnya berapa? Kalau di kita kan 10% dari sales. Nah, itu kan gede itu 10% dari sales. Penjualan ada periodenya? Ada periodenya. Ada periode selama periode pelanggaran. Nah, misalnya kemarin PT Sani ya, ini didenda oleh KPPU dalam hal penjualan truk. Nah, dendanya itu berapa? Itu 449 miliar. Kenapa? Karena penjualan mereka sejak beberapa tahun terakhir di Indonesia itu mencapai 4,5 triliun. 10% dari 4,5 triliun itu 449 miliaran kan lebih. Nah, ini kan memberatkan, ini berat banget. Nah, di Amerika lebih berat lagi. Karena pelanggaran undang-undang persaingan ini pun bisa dikenai sanksi pidana. Dianggap sebagai kriminal conduct, tindakan kriminal. Nah, inilah historinya. Kenapa undang-undang anti monopoli ini ada dan sampai ada lembaga yang memayungi itu. Ada lembaga independen khusus yang memang bertugas untuk mengatur itu, mengimplementasikan undang-undang ini. Kalau di Amerika namanya USFTC, di Jepang namanya Japan Fair Trade Commission JFTC. Kalau di Korea namanya KFTC, Korea Fair Trade Commission. Kalau di Australia namanya ACCC, Australia Competition and Consumer Commission, jadi ACCC. Eropa juga ada? Eropa juga ada, misalnya kalau di Jerman ada namanya Bundeskartellamt. Bundeskartellamt itu ya KPPU-nya Jerman, di Paris, di hampir semua negara sekarang punya lembaga yang sama. Utamanya negara-negara maju ya? Utamanya negara maju. Dan tapi kalau di Indonesia itu salah satu negara di ASEAN yang awal-awal mengimplementasikan undang-undang persaingan. Dan kita punya undang-undang ini sudah hampir 25 tahun. Nah, itu sejak tahun 99 2000 kita udah punya kan undang-undangnya 99 ya 1 tahun setelahnya kita sudah aktif
Oke. enforce undang-undang competition law. Oke. Menarik banget Mas Helmi. Tapi pertanyaan berikutnya dari pemberlakuan tadi ya kan Pak Serwi udah cerita panjang historical tentang kenapa sih persaingan usaha itu bisa diregulasi sebegitunya sampai ada lembaga independennya. Lembaganya independen, Spencers gitu yang perlu dicatat juga ya. Iya. Sepertinya. Nah, tapi kalau tadi Pak Serwi bilang pelaku usaha di negara maju seperti Amerika pasti tahu lembaga independen ini dan bagaimana hukumnya kalau sampai dia melakukan pelanggaran. Itu untuk skala bisnis seperti apa sih Pak Serwi yang bakal terkena aturan perundangan persaingan usaha ini? Apakah hanya untuk bisnis-bisnis besar atau bisnis-bisnis kecil termasuk bisnis rumahan juga ada potensi? Jadi gini. Jadi undang-undang ini kan disebut undang-undang anti monopoli. Oke. Pasti kalau yang ini monopoli bukan mainan monopoli gitu ya. Jadi gini dulu berarti. Jadi pasar itu kan atau inilah penguasaan pasar. Jadi misalnya gue punya produk nih, ya produk saya kan ada yang laris manis, ada yang nggak laris manis kan. Nah produk yang laris manis ini kan biasanya dominan di pasar. Kok yang di pasar produk ini semua nih. Nah kelihatannya seperti itu. Ya. Nah, artinya produk ini kan dominan. Produk sampai biasanya jadi jadi nempel banget di ingatan orang. Mau beli air minuman dalam kemasan apa ya? Gitu. Artinya itu kan karena memang dari sisi size dia udah sangat gede. Nah, dia sangat dominan sehingga ya bisa disebut dia monopoli kan di pasar ya. Nah, karena dia monopoli itu maksudnya apa? Maksudnya dia menguasai pasar lebih dari 50%. Indikatornya dari sini. Jadi gini, ini kalau yang pernah belajar ekonomi atau yang lagi belajar ekonomi ini, Spencer nih, nah, itu kan ada pembelajaran khusus tentang struktur pasar. Kalau perusahaan satu menaikkan harga, udahlah, saya nggak mau beli di sini deh, harganya mahal. Nah, udah pindah ke perusahaan yang kedua. Perusahaan kedua juga naik, udah pindah lagi yang ketiga. Perusahaan tiga naik lagi, udah sampai dia ketemu harga yang terbaik, the best price ya. Nah itu kalau di pasar yang kompetitif. Nah kemudian ini banyak perusahaan tadi nih, banyaknya kan? Oke Pak, kasih gambaran Pak. Ya lebih dari 7 itu bisa dianggap. Jadi sering katakan banyak ya. Bisa dianggap banyak. Nah karena biasanya yang disebut sedikit itu kalau dalam undang-undang, nah itu hanya disebut 2, 3 atau ya mungkin sampai 5, 7 perusahaan ya. Lebih dari itu ada puluhan perusahaan itu sudah bisa dianggap sebagai pasar yang lebih kompetitif. Kenapa? Karena konsumen punya pilihan banyak. Nah, kemudian barang yang dijual pun relatif sama. Ya, misalnya kalau di kampus-kampus itu dulu waktu saya di Depok itu di Margonda itu kan banyak banget tuh dulu tempat fotokopian kan, toko fotokopi untuk ini dan semuanya sama, produknya sama. Jadi buat masih kuliah pasti antara depan kampus tuh banyak sekali. Banyak sekali. Jasa fotokopi. Nah itu kan banyak. Nah, dan ya tergantung kita sebagai konsumen mau milih fotokopi yang mana, atau kualitas produknya sama saja kan. Nah, tinggal kita banding-bandingin saja mana yang harganya lebih murah kan, apalagi mahasiswa kan. Zaman dulu saya mau masuk sini kan harganya lebih murah kan. Iya, ofisnya luar mungkin dia ada promonya. Nah, itu kan karena pilihannya banyak. Produknya sama. Nah, itu yang disebut dengan competitive market. Nah, kemudian yang kedua, ada pasar yang disebut dengan oligopoli. Nah, oligopoli itu apa? Oligopoli itu adalah pasar yang jumlah penjualnya relatif lebih kecil. Misalnya jumlahnya hanya 2 atau lebih dari 3 sampai 10 penjual atau 3 sampai 7 penjual itu bisa disebut sebagai pasar yang bersifat oligopoli. Atau
jumlahnya pilihan konsumennya itu nggak banyak. Nah, jadi implikasinya apa nih kalau perusahaan-perusahaan ini jumlahnya nggak banyak? Mereka gampang bersekongkol. Mereka gampang membuat agreement kan? Kan semakin banyak perusahaan semakin susah bikin kesepakatan. Lobby sana, lobby sini. Lobby sana, lobby sini. Kalau dia sedikit jumlah perusahaannya kan lebih gampang. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Dan di Indonesia kan banyak yang perusahaannya nggak banyak. Ya, misalnya di motor ya kan jumlah produsennya kan nggak banyak. Gitu aja lah ya. Itu Kelihatannya brandnya A, B, C. Di mobil juga seperti itu kan nggak banyak. Nah, kemudian di operator penerbangan di Indonesia kan yang dominan kan Ya, itu saja. kelihatan lah ya. Kelihatan. Dan yang paling gede itu kan pangsa pasar kan Lion Group ya. Kemudian ada Garuda Group. Yang sisanya itu kan kecil-kecil. Nah, dua ini yang mendominasi pasar. Nah, ini disebut pasar yang bersifat oligopoli. Kenapa? Karena pemainnya nggak banyak. Nah, kemudian yang kedua, ada perusahaan, ada struktur pasar yang bersifat duopoli. Duopoli itu apa? Nah, duopoli itu dia hanya dua perusahaan yang dominan di pasar. Nah, contohnya apa? Nah, ini dunia lah kita contohkan ya. Yes. Industri pembuat pesawat terbang. Iya. Coba, ada apa mas? Ada Boeing. Ada Boeing 2. Sama satu lagi apa ya? Airbus. Benar. Jadi Boeing dan Airbus ini menguasai lebih dari jangan-jangan 90% pasar. Karena di semua negara kita kemana saja itu pasti ketemu Boeing atau Airbus. Nah, ini dua perusahaan ini yang menguasai penjualan pesawat secara internasional. Nah, itu disebut dengan duopoli. Nah, kemudian ada pasar yang disebut dengan monopoli. Monopoli itu apa? Penguasanya hanya satu. Nah, contohnya apa? Kalau kita di Indonesia kan banyak lah kalau di Indonesia yang monopoli. Monopoli misalnya listrik. Yang penyedia listrik, jaringan listrik masuk ke rumah-rumah itu hanya satu kan? Satu. Namanya PLN. Ada dua bisnis loh di situ. Bisnis rel dan gerbong. Nah, kalau di luar negeri relnya diusahakan oleh satu perusahaan, biasanya perusahaan state-owned company atau perusahaan yang ditugaskan oleh negara. Kemudian siapa saja bisa berbisnis di atasnya. Gerbongnya yang misalnya saya mau bikin perusahaan kereta aja yang ya saya beli gerbong untuk melayani, bisa saja seperti itu. Jadi networknya, jaringannya disiapkan oleh negara. Nah, di atasnya siapa saja bisa berbisnis. Kalau di Indonesia relnya diusahakan oleh satu perusahaan, gerbongnya pun dimonopoli oleh satu perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan struktur pasar. Nah, tadi pertanyaannya, ya kenapa sih KPPU ini harus hadir kan mengawasi ini? Nah, yang harus diawasi yang mana? Yang harus diawasi itu satu, yang monopoli. Nah, yang kedua yang duopoli. Yang ketiga yang oligopoli tadi, yang jumlah pemainnya nggak banyak. Nah, kenapa harus diawasi nih perusahaan-perusahaan ini? Misalnya yang paling umum di Indonesia itu adalah kartel. Kartel itu apa? Kartel itu adalah persekongkolan antar pelaku usaha yang ada di dalam suatu industri. Nah, tapi biasanya industrinya itu bersifat duopoli, hanya ada dua pelaku usaha besar atau lebih dari dua pelaku usaha, disebut dengan oligopoli. Tapi bukan competitive market ya, karena competitive market itu kan perusahaannya banyak. Membuat kesepakatan bersekongkol itu susah. Nah, makanya yang paling gampang melakukan persekongkolan itu kan kalau jumlah pelaku usahanya kecil. Nah, kalau di dalam undang-undang ini istilah susahnya ya, itu disebut dengan concentrated market. Jadi pasar yang terkonsentrasi, pasar yang terpusat hanya pada dua atau lebih dari dua pemain.
disebut duopoli dan oligopoli. Ini yang gampang nih berkartel, Mas. Membuat kesepakatan. Dan saya kira banyak kasus-kasus yang sudah ditangani oleh KPPU ya terkait dengan persekongkolan atau terkait dengan kartel. Kartel itu biasanya gini, Mas. Polanya itu, dan ini di seluruh dunia ada. Polanya itu paling tidak ada 4 ya. 1, price fixing namanya. Jadi perusahaan itu bersama-sama bersekongkol, jadi rapat-rapat ini, ya kan, misalnya produsen, pernah KPPU menangani produsen ban mobil di Indonesia. Jadi ada asosiasi mengumpulkan anggotanya. Kemudian di dalam rapat-rapat asosiasi itu disepakati bahwa besok ya, mulai besok kita jualan harganya sekian ya. Jadi harganya disepakati. Untuk apa harga itu disepakati? Supaya harga itu tidak terlalu rendah. Jadi supaya mereka itu nggak bersaing. Karena kalau mereka bersaing, maka persaingan itu akan mendorong harga ke bawah kan. Kan kalau bersaing pasti perang harga dan akhirnya bisa terjadi perang harga kan. Jadi harganya menjadi murah. Ini menguntungkan konsumen. Tapi kan wah, ini bahaya nih kalau perang harga. Makanya ya adalah anggota dari asosiasi itu, salah satu perusahaan di dalam mengusulkan supaya harga ini udahlah kita sepakati saja harganya. Segini aja ya. Segini aja. Nah, itu disebut dengan price fixing, penetapan harga. Jadi itu kartel. Nah, yang kedua, yang disebut dengan market allocation. Market allocation itu apa sih? Gini Mas. Misalnya, ini ada beberapa penjualan. Di Indonesia pernah seperti ini. Itu sebelum 99, sebelum reformasi ya. Sebelum ada ya orde reformasi ya, masih orde baru nih. Pabrik semen di Indonesia itu kan nggak banyak. Ada di Sulawesi, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat ya, kemudian ada di Sumatera Barat, ada di Aceh, kan mungkin di selatan. Itu hanya melayani wilayah Sulawesi ke Indonesia Timur, Maluku, Papua. Kemudian untuk Gersik di Jawa Timur misalnya dengan Kalimantan. Untuk pabrik semen yang ada di Jawa Barat hanya melayani DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, atau di Sumatera hanya melayani bagian. Jadi ini yang disebut dengan market allocation. Jadi pasar itu di segmen-segmen, dibatasi. Nggak boleh jualan ke sini, ini nggak boleh jualan ke sini. Nah, padahal dengan mendorong pabrik semen itu bisa jualan kemana saja, ini kan membuat konsumen punya pilihan. Tapi dengan dibatasi seperti itu, konsumen nggak punya pilihan. Dia hanya, misalnya di Sulawesi hanya bisa beli satu produk semen, itu Tonasa. Di Jawa Timur hanya bisa pakai satu produk semen, misalnya Gersik zaman itu ya. Di Sumatera juga begitu, di Jawa Barat, DKI juga begitu. Ini membuat konsumen nggak punya pilihan. Tapi kalau semen dari Sulawesi bisa jualan ke Jawa Timur, yang Jawa Timur bisa jualan ke Sulawesi, membuat konsumen di Jawa Timur punya pilihan. Konsumen di Makassar, di Sulawesi, Maluku, Papua juga punya pilihan kan. Ini yang mereka bisa compete, bersaing, ini yang membuat harga bisa turun. Tetapi ini dihindari oleh produsennya. Di kartel, udahlah kita bagi-bagi saja pasar nih. Nah, dan pembagian pasar ini biasanya diatur oleh negara waktu itu ya. Nah, ini yang disebut dengan public kartel. Jadi kartel yang sponsornya itu pemerintah. Ada juga seperti itu. Dan nah, saya nggak tahu sekarang terakhir kasus apa ya yang ditangani oleh KPPU, tetapi ya itu biasa terjadi. Itu yang disebut dengan market allocation ya. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan output restriction, pembatasan penjualan.
atau pembatasan produksi. Misalnya nih ada 5 perusahaan di industri yang bersangkutan. Yang 5 perusahaan yang ada di industri yang bersangkutan itu menyepakati, ya udahlah. Dan ini banyak kasus-kasus di KPPU juga seperti itu. Dan ini biasanya dimotori lewat asosiasi ya. Dia sepakat, udahlah produksi kita bulan ini sekian ya, masing-masing sekian ya. Jadi kapasitas produksi dari pabrik itu misalnya 1000 unit. Tapi karena disepakati, udah 500 unit saja. 500 unit, sisanya itu idle, nggak terpakai. Nah, untuk apa dia membatasi produksi tadi? Supaya suplai barang itu ke pasar tidak terlalu banyak, stabil. Supaya stabil, dibatasilah produksinya. Untuk apa dibatasi penjualannya, dibatasi produksinya? Supaya harganya itu tidak terlalu rendah. Karena perusahaan A produksi banyak jual, perusahaan B produksi banyak jual, ini jual. Akhirnya suplai ke pasar itu kan jadi banyak ya. Karena suplainya banyak, hukum supply and demand itu di hukum permintaan dan penawaran dan permintaan, penawarannya banyak, ya pasti harganya turun. Untuk menghindari harga turun itu diaturlah berapa produksi, berapa penjualan yang bisa dibuat oleh masing-masing perusahaan di dalam pasar yang bersifat oligopoli tadi, yang jumlahnya nggak banyak. Nah, itu yang disebut dengan output restriction. Dan ini banyak terjadi di kita ya, di industri kita. Yang keempat, Mas Apa, ini spesifik Indonesia. Dan ini paling banyak terjadi di emerging market, di negara-negara yang baru tumbuh ya, baru berkembang kayak Indonesia ini, Vietnam, terus Thailand, itu seperti itulah, sebangsa itulah, India, itu disebut dengan collusive bid regime. Tender yang diatur. Jadi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di pemerintah, di swasta, pemenang tender, penetapan kembali. Nah, proses ini seolah-olah normal, padahal tender itu sudah disepakati sejak awal perencanaan bahkan. Jadi sejak proyek itu direncanakan, pemenangnya sudah tahu kita. Ya, nah ini collusive bid regime, itu tender yang kolusif. Atau misalnya sistem arisan. Biasanya kan peserta tender itu kan nggak banyak, ya. Nah, ada 1, 2, 3 sampai 6 lah peserta tender. Nah, biasanya apalagi untuk barang-barang yang spesifik ya, yang nggak banyak pelaku usahanya, pesertanya juga sedikit kan kalau ada tender. Udahlah, kita atur aja. Sekarang tahun ini lo jadi pemenang ya. Tahun depan si vendor B. Nanti tahun depannya lagi vendor C. Ini kan kolusif, nggak ada kompetisi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah harga penawaran dari proyek yang bersangkutan bukannya turun, tapi malah naik kan? Kenapa? Karena ya sudah disepakati. Nah, tinggal misalnya si perusahaan yang nggak menang tahun ini, supaya tetap dia bisa beroperasi, dikasihlah uang mengalah ya. Kamu mengalah dulu ya, nanti gua kasih nih sekian persen dari keuntungan. Nanti kalau dia menang dikasih, jadi kayak gitu. Itu disebut dengan collusive bid regime. Nah, ini yang membuat makanya banyak proyek-proyek yang baik di BUMN, di swasta, di pemerintah yang kualitasnya itu kurang oke. Karena ya proses tendernya tidak muter di situ aja, dan dilakukan bukan dengan cara berkompetisi, tetapi lewat collusive bid regime itu, atau tender yang dilakukan secara bersekongkol. Dan kadang-kadang, Mas, dan banyak kasus persekongkolan itu diatur bukan oleh perusahaan-perusahaan ini, tapi persekongkolan ini
difasilitasi oleh si pemilik Tender. proyek. Oh, pemilik proyeknya ya. Pemilik pekerjaan. Masih bukan apa tender ya? Biasanya misalnya kalau di pemerintah Ya. kabupaten, provinsi, bahkan di pemerintah pusat, di state of company kan biasanya kan seperti itu. Nah, udahlah, gua mau yang menang ini perusahaan ini. Nah, diatur lah, ya, diatur spesifikasi kriteria calon pemenang tendernya. Nah, supaya dan bahkan mengarahkan pernah kita tuh di KPPU. Jadi ada satu kriteria yang benar-benar mengarahkan perusahaan yang bersangkutan. Kenapa? Karena teknologinya pun disebutkan harus teknologi misalnya. Teknologi ini hanya dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan itu, ya otomatis kan dia jadi pemenang. Nah, harusnya kan nggak seperti itu kalau mau proses pengadaan barang dan jasanya itu bersaing, kompetitif ya? Kompetitif sehingga kita mendapatkan kualitas terbaik. Nah, ini disebut dengan persekongkolan vertikal yang terjadi antara si perusahaan dengan si pemilik proyek. Nah, biasanya motifnya kalau yang kayak gini ini pasti ada unsur gratifikasinya ya.